sedang ramai dibicarakan, katanya Pasha Ungu bela Habaib. Coba tonton video ini, sangat tidak mutu. Oke, sekalian dijelaskan sama Gua kadang bingung sama bangsa Kiai ini. Ihya. Sekarang rame katanya Mbak Alawi yang ada di Indonesia itu tidak Ya, terasa. semuanya Habaib paham. yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus oleh mana Anda dengan ulama-ulama kasar terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Pasha Ungu ya orang Palu ya, harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi wakil gubernur sejak dulu? Kenapa di Indonesia sebelum tahun 2000 nggak ada yang namanya Gojek, Grab atau Uber? Nggak ada. Di Amerika sudah ada Uber, Indonesia nggak ada. Dan saya baru YouTube ini kan ya baru 2 tahun lebih inilah. Ya kenapa zaman Rasulullah nggak menemukan Google? Ayo. Kenapa Facebook baru ditemukan anak muda Mark Zuckerberg kemarin itu saja? Kenapa YouTube baru kemarin aja? Dulu nggak ada YouTube. Zamannya beda. Inilah yang namanya setiap 100 tahun, 1 abad sekali itu ada pembaharuan, peradaban, pemahaman. Bahkan tentang keagamaan pun, furu'iyahnya itu ada tambahan dan pengurangan. Tergantung kondisi zaman dan makan. Jadi begitu. Jadi misalkan Mas Pasha Ungu misalkan ya, Ungu itu grup band ya, bela Habib katanya peneliti lah. Ketinggalan informasi, kereta jalan sudah jauh ya, dari Surabaya ke Jakarta jenengan baru bulit Gresik ya. Oleh sebab itu semua orang itu sekarang sama-sama belajar. Saya tidak pernah mengaku alim alamah, tidak pernah, itu fitnah itu. Saya ini orang yang bertorekoh kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Jika saya pas tidak mendapatkan jadwal khutbah Jumat, saya akan menjadi jamaah biasa, nggak apa-apa. Ing ngarso, sengtulodo, ing madio, mangun karso, iso tutwuri handayani, iso dadi makmum, iso sembarang, iso enak urip itu. Jadi nggak boleh kita sombong, itu nggak boleh mengandalkan ilmu kita. Semua itu sama-sama, zamannya beda itu. Nggak ada orang yang pualing sekarang, alim nggak biasa. Harus tetap belajar lagi. Kiai pondok pesantren yang walim ya, ketika nyentuh HP produk Cina, ya mesti harus belajar lagi dari anak-anaknya, gus-gusnya, santri-santrinya, kan begitu. Wong saya ini termasuk yang ketinggalan zaman, HP saya itu memori 3 giga kok, internalnya cuma ROM-nya itu cuma 32 giga. Ya saya ketinggalan zaman sudah. Sekarang ini nggak laku. HP yang seperti ini itu sudah ketinggalan. Setiap tahun itu sudah mengeluarkan produk baru. Otomotif dan elektronik itu selalu maju terus melesat, pemikiran kita selalu terbelakang. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nyimak. Sekarang Kipin lagi gencar-gencarnya korek-korek kesalahan yang pro Kiai Imad. Nah, nggih, saya itu yang misui saya nggak apa-apa. Namanya ini apa yang medsos. Selain medsos itu kita itu orang terbuka, itu bukan tertutup gitu. Jadi open minded ya. Misalkan saya dikritik nggak karu-karuan itu ya karena belum tahu, udah aja. Kalau sudah tahu nanti akan mau ya menerima ya, karena masih belum tahu. Banyak yang mengkritik, wah mulai laki-laki dan perempuan, ya nggak apa-apa lah, itulah resiko perjuangan, karena ini termasuk bagian daripada soko sing nandur mesti manen. Saya mengkritik habaib dan mengkritik kiai-kiai sepuh kita, maka saya harus mau dikritik gantian. Aja enak boleh menangi dewi kan gitu. Saya dikritik oleh santri-santri, ya silahkan nggak apa-apa. Misalkan saya dikritik nggak pernah ngaji nahwu sorot misalkan ya loh ya. Beginilah saya ceritakan ya. Saya dulu itu ngaji sorop itu mulai nahwu wadeh, nahwu mulai nahwu tasrifan sorop, nahwu wadeh ya, wadeh jurumiyah, meriti, alfiyah, nah, sampai ke balaghah, jawahirul maknun, sampai ke ukudul juman. Bertahun-tahun saya belajar itu ya. Cuma kalau ada yang salah itu pas saya kurang mutolaah gitu loh. Saya kurang mutolaah. Setelah kami pancing sholat busro itu, banyak yang terpancing keluar semua. Misui saya gak karu-karuan. Padahal nanti seandainya, ayo kita buka-bukaan sekarang. Ayo buka-bukaan sholat busro itu seperti apa statusnya. Tentu menang saya. Tentu menang saya. Kenapa? Asbabnya itu nggak jelas. Penuh dengan tipu daya. Apalagi menyamakan sholat busro 41 kali dengan 41 kali membaca surat Yasin 83 ayat itu. Jelas nggak masuk akal. Nggak ada dasarnya. Toh tetap saya selalu di ayamil akhirah, yaumil akhirah, darul akhir dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi bagi orang yang mungkin mati buta, silahkan. Ayo teruskan dulu. Buatlah video, jangan cuma 1, percuma. 100 saya akan bantah 1 video saja. Teruskan, ya. Sing masih kempelinti membanggakan kitabnya, nahwu sorobnya, silahkan teruskan. Buat 100 video, akan saya bantah dengan 1 video. Ojo kempelinti. Cara tertawamu itu, ya, itu bukan tertawa menghormati, tapi ejekan.
Itu yang kenapa saya tidak merespon itu. Itu tertawa ejekan dan itu mengandung aura kebencian, bukan peringatan. Kalau saya mengingatkan ya sepuh, semisal Kiai Haji Miftahul Hayat dengan cara yang hormat, yang saya hormati, tetap saya hormati beliau. Secara pribadi itu saya tidak membenci. Ya, Gus Ulil Absor Abdallah, Kiai Haji Idrus Romli. Saya selalu menyebutkan gelarnya, Gus Wafi. Saya sebutkan, ya, Gus Rumail Abbas. Saya sebutkan namanya. Nggak pernah saya menjatuhkan, tak ejek dengan cemooh, dengan tertawaan pelecehan, itu saya nggak pernah. Ini termasuk adab dalam berdebat, ya. Kalau soal ta'alumin saya melayani, kalau soal ta'anutin ya saya tidak akan pernah melayani. Bukan karena kami tertutup, tidak. Coba dirubah dulu mindset cara berpikir Anda. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Jenengan harus jadi mu'rab, bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman. Jangan mabni, sukun mandek wis aku wis alim. Ya itu Kiai Haji terus Romli, ya. Kiai Haji Lutfi Basori, ya. Gus Naji itu mabni, bukan mu'rab. Ya, bukan mu'rab. Kalau menuduh saya nggak ahli nahwu sorob lah ya. Saya itu 40 hari apal alfiyah 1000 bait itu. Pertama kali di pondok saya yang hafalan di panggung itu saya. Kalau percaya saya masih punya fotonya. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa wa asta'inullah fi alfi ya maqasidun nabi ya mahwiyah tuqribul aqsabi lafzin mujazi wa tabsudul badala bi wa'din munjazi wa taqdiri dom bi ghairi suqati fa iqatan alfiyatan min mu'ti wa bisakin haizun taqdila mustawjibun tana'iyal jamila wallahu yaqdi bi batin rafirali wa lahu fi darajatil akhirah kalamun lafzun mufidun kaslagin wa sunafirun summa harfun kalim wahidul kalimatun wal qawlu ambaqil matun biya kalamun qad diambil dari batan wanita wa al-musnadun tamyizun hasbi tafa'al tawa'atat wa yaf'al sampai wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Pilih mu'rab atau mabni itu aja. Santri-santri semua saya tantang harus mu'rab, bisa berubah. Al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ilmu itu dinamis sepanjang masa. Ketika saya lempar wacana orang non muslim bisa masuk surga, oh bingung semua. Oh liberal itu, plural itu. Lewong non muslim kok masuk surga? Ya orang Islam itu masuk jannah. Nah orang non muslim yang penting nggak musuhi Islam. Nek ono kabar kemarin baru itu ya, memusuhi, melecehkan ayat tanda-tanda syiar Islam itu ya. Oh, saya Budin Ibrahim, oh neraka itu, neraka dan nar dua-duanya. Tapi kalau non muslim ya mendapat hidayah, beriman kepada Allah, akan adanya kehidupan setelah kematian dan tidak mau memusuhi umat Islam dan begitu juga mengamalkan kebaikan ya, bersinergi harmoni dengan alam ya, maka dia juga fala khaufun alaihim walahum yahzan. Begitu loh caranya. Itu wajah belum kelar, nanti tak kasih wacana talak itu harus ada 2 orang saksi, harus pengadilan agama yang memutuskan, hakimnya yang talak bain sugro, talak bain kubro. Nanti tak kasih pemahaman seperti itu, santri-santri tambah bingung, tambah. Jadi ini begitu.